Hidup itu adalah menjalani kehidupan. Apapun yang terjadi saat ini, nikmati, jalani, jangan ada penolakan, jangan ada protes lagi, jangan berkeluh kesah. Karena tidak ada satu peristiwa pun dalam hidup yang terjadi tanpa kehadiran Allah. Cuma karena otak kita sering menilai, baik buruk, benar salah, lalu kita menjadi menendang dan mencengkram. Apa yang kita sebut suka, dicengkram habis-habisan. Sampai kita sengsara, sampai kita menderita, takut kehilangan yang kita punya. Apa yang kita tidak suka, ditendang jauh-jauh. Padahal semakin ditendang yang kita tidak suka, semakin akan datang berulang-ulang. Itulah bodohnya kita selama ini. Kita selalu menghindar, selalu lari dari apa yang kita sebut tidak kita sukai. Padahal itu harusnya dirangkul, dirasakan, dinikmati, ambil pelajarannya. Karena itu yang akan mendewasakan kita. Untuk mencapai Allah, Allah itu ngasih isyarat. Makanya kita disesatkan dalam urusan duniawi. Bisnis bangkrut, uang yang ada ditipu orang. Bisnis apapun selalu tidak ada kemajuan. Tapi kita tidak bisa menangkap isyarat dari Allah. Padahal kata Allah, aku tutup sementara waktu semua urusan duniamu. Tapi aku membukakan pintu lain buat kamu. Tapi kita tidak mau menengok ke pintu itu. Karena kita lebih fokus kepada pintu yang tertutup itu. Lalu pintu yang tertutup itu disesali, dimarahi, diprotes. Padahal Allah sudah membukakan pintu lain yang jauh lebih hebat. Kata Allah, masuki pintu ini nak, masuki pintu ini. Dan kamu nanti akan diberi berkah yang berbeda. Cara pandangmu terhadap dunia, cara pandangmu terhadap pasangan, cara pandangmu terhadap anak, cara pandangmu terhadap kehidupan. Begitu engkau sudah menemukan aku. Begitu sudah menemukan kemuliaan di dalam dirimu, semua akan jadi mulia di luar. Begitu sudah menemukan kesucian di dalam dirimu, semua yang di luar menjadi suci. Begitu kamu sudah menemukan keindahanku di dalam dirimu, semua yang kau saksikan di luar akan menjadi indah. Tapi kita tidak bisa menangkap pesan itu. Hidup seperti kebanyakan orang dalam keadaan tidak sadar. Kayak robot. Orang lain melakukan ritual ini ikut, orang lain melakukan itu ikut, orang lain melakukan ini ikut. Sementara kita sama sekali tidak pernah mengerti yang kita lakukan itu apa maknanya. Lalu timbullah kesombongan, merasa diri kita sudah mencapai tingkatan tertentu. Padahal sebetulnya kita ini belum kemana-mana. Buktinya apa? Masalah kita masih itu-itu saja. Pikiran kita masih itu-itu saja. Hari baru tidak membuat kita menjadi manusia baru. Hari baru tidak membuat pikiran kita jadi baru. Hari baru tidak membuat kita memiliki sudut pandang yang baru. Seperti itu kebanyakan manusia. Hidup dalam keadaan kegelapan, ketidaksadar. Sekarang ini kita sedang, terutama umat Islam, sedang disibukkan dengan hari besar Islam. Yaitu memperingati hari lahir Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang disebut dengan Maulid. Di mana-mana orang menyelenggarakan pengajian, bukan pengajian kecil-kecil, pakai panggung, pakai speaker, sehingga siarnya itu kelihatan. Bagus apa tidak itu? Bagus. Tetapi ada satu pertanyaan besar bagi kita. Apa kita mau terus-menerus memperingati, menjadi pengamat? Lalu kapan kita mau jadi pelaku? Kapan kita mau mengalami maulid itu untuk diri kita sendiri? Menjunjung tinggi kelahiran Rasulullah SAW itu adalah bagus. Karena kita menghormati jasa-jasa beliau. Beliau telah menjadi marga lantaran, menjadi wasilah untuk menyampaikan cahaya ilahi ke semesta yang gelap gulita ini. Dan saya tidak usil dengan itu bagus, silahkan, itu adalah syiar. Tetapi apakah itu akan berhenti menjadi suatu rutinitas tahunan yang tidak menghasilkan apa-apa untuk kita, untuk diri kita, tidak menghasilkan kesadaran apa-apa untuk kita? Itulah pertanyaan. Bagus, tetapi bagus juga kalau ditingkatkan sedikit, supaya kualitas hidup kita juga berubah. Saat Nabi Muhammad lahir, kalender Hijriah belum ada. Tapi kenapa kita tahu? Kok Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal? Padahal kalendernya juga belum ada. Ini fakta. Saya sebagai saintis bicara selalu dengan data. Saya tidak mau ngarang-ngarang. Karena kalau ngarang-ngarang nanti akan jadi debatable. Jadi kalau begitu, apakah kelahiran yang kita peringati itu sekedar kelahiran tubuh? Ada pesan lain dari beliau. Ada pesan yang lebih tinggi dari sekedar itu. Saya pastikan sekelas Nabi Muhammad Rasul tidak mungkin menyampaikan sesuatu kepada kita hanya sebatas kulit luarnya saja. Ada lapisan terdalamnya yang harus kita ungkap. Apa sih Rabiul Awal itu? Rabiul Awal kan artinya awal mengenal Rabb. Jadi kelahiran itu adalah awal mengenal Tuhan. Jadi yang dibicarakan di sini bukan sekedar kelahiran fisik, tapi kelahiran ruhaniah kita. Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Dan semua jiwa-jiwa saat itu di hadapan Allah mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Semua jiwa-jiwa itu pernah bersaksi kepada dia. Tetapi masalahnya, waktu kita lahir ke alam dunia ini, apa yang pernah kita saksikan, semua lupa. Sampai sekarang.
Bahkan ketika sholat, bingung mana yang harus kita ingat. Lupa semuanya. Akibatnya ketika sholat, pikiran kita jalan-jalan kemana-mana, gak karu-karuan. Akhirnya sholat itu membuat kita tersesat. Tersesat di pikiran kita sendiri. Tapi kita tidak pernah mau jujur pada diri sendiri. Kenapa ya? Kan saya dulu mengenal Tuhan. Tapi sekarang kok saya lupa pada yang saya kenal. Pernah ada pertanyaan itu? Makanya saya paham, di kelahiran tubuh fisik kita pindah dari terang kepada gelap. Karena aslinya kita semua ini adalah makhluk cahaya. Makhluk cahaya yang ditiupkan ke dalam tubuh ini. Karena kita disuruh bekerja, berkarya, ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Maka sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, yang bermanfaat hidup di dunianya. Yang mencipta, yang berkarya, itu sebaik-baiknya manusia. Dan selama ini kalau kita melihat orang berkarya, membuat karya, kan oleh kita malah disebut, wah itu duniawi. Kan kita menganggap yang soleh itu yang sebaliknya. Aneh. Orang yang berkarya di dunia ini malah oleh kita dipojokkan, dilecehkan. Kasihan ya, dia di dunia sibuk ngurusi dunia. Lah kita di dunia mengurusi apa? Makanya bahasa leluhur kita itu sudah luar biasa. Memayu, hayuning, bawono. Tugas kita di dunia ini makanya dikasih tubuh yang berasal dari dunia. Tubuh berasal dari makanan yang kita makan di dunia. Berasal dari tanah, dari air, dari api, dari udara. Menggabung di sini, terintegrasi di sini. Kita dikasih tubuh yang berasal dari dunia karena memang kita akan dikaryakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya. Berkarya di dunia ini. Orang bikin mic, orang bikin laptop, orang bikin layar, bikin lampu, orang bikin gedung. Menurut saya itulah orang yang berguna. Yang selama ini oleh kita dilecehkan. Seakan-akan dia sibuk ngurusi dunia. Terus yang disebut soleh oleh kita yang mana? Sudah kebalik pikiran kita. Lalu kita menjadi anti dunia. Karena kita bilang bagian kita bukan di sini. Bagian kita mah entar di sana. Lah di sini gak kebagian, apalagi di sana. Di sana juga di mana kita gak ngerti. Lalu kita melupakan kenyataan yang ada. Lalu kita lebih suka terjebak pada hayalan pikiran kita sendiri. Lucu apa tidak? Itulah kelucuan kita. Karena kita hidup dalam keadaan tidak sadar.